rekan bisnis atau tetangga atau lagi kumpul keluarga. Kita sering bercerita tentang apa keterbatasan atau masalah-masalah kita. Kita sering berbicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan, tentang keuangan, ya, bahkan berbicara tentang pendidikan atau jodoh. Banyak yang kita bicarakan dengan orang-orang sekitar kita, ya, dan kita mengeluarkan unek-unek kita dan kekhawatiran kita. Kalau kita ngobrol dengan orang dunia, orang mengatakan apa? Bahwa namanya juga manusia, wajar kalau ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, ya, pendapat itu berbeda sekali dengan apa yang Tuhan katakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ketika saya menemukan ayat ini, Matius 6, ayat 25-29, nanti bisa diteruskan sampai 33. Saya merenungkan kembali bahwa kerajaan sorga melalui Allah, melalui Yesus Kristus dan melalui firman-Nya, itu melarang Bapak, Ibu, dan saya untuk khawatir. Ya, ini adalah teguran keras, ini adalah perintah yang Bapak, Ibu, dan saya harus lakukan. Kenapa? Karena di dalam kekhawatiran, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari kerajaan sorga. Ini perintah serius, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena kerajaan sorga datang untuk memberikan kehidupan. Kerajaan sorga datang untuk memberikan terang bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang, ya, dia memberikan janjinya melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan digenapi bagi Bapak, Ibu, dan saya kalau memang Bapak, Ibu, dan saya hidupnya mau percaya. Alkitab dalam ayat yang lain mengatakan apa? Kalau engkau bimbang, kalau engkau khawatir, ya kan, Bapak, Ibu, dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita ini butuh Tuhan, kita butuh firman, kita butuh janjinya supaya digenapi dalam hidup kita. Makanya kita koreksi hidup kita. Kenapa kita khawatir? Ya kan, koreksi hidup kita. Kenapa hari-hari ini hidup saya cemas, hidup saya takut? Ya, dulu saya bisa percaya sama Tuhan, Pak Pendeta. Tetapi kenapa hari-hari ini hidup saya khawatir? Dan khawatirnya melebihi batas normal. Orang-orang dunia sekarang khawatir, mau makan apa besok. Orang-orang dunia khawatir, besok kita mau minum apa? Bagaimana masa depan? Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini? Mereka datang dengan berbagai pertanyaan. Mereka ngobrol dengan berbagai macam keluhan. Mereka mengutarakan isi hatinya, berbicara semua tentang kekhawatiran. Tetapi Tuhan jelas, ya, melarang Bapak, Ibu, dan saya khawatir. Dan Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya percaya kepadanya. Kekhawatiran tidak mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Tidak mendapatkan tempat. Tapi ketika orang berdosa datang sama Tuhan dengan hancur hati dan mengatakan, Tuhan, saya bertobat, dia mendapatkan tempat di hatinya. Ya, ketika Tuhan bertemu dengan Maria Magdalena, apakah Tuhan mengatakan, Maria Magdalena, mati kau, masuk neraka karena kau berzina? Tidak. Tetapi Tuhan dengan belas kasihannya mengampuni Maria Magdalena yang jatuh dalam perzinahan. Ketika Tuhan bertemu dengan orang kusta, apakah Tuhan mengutuk-utuki orang kusta? Tidak. Hei orang kusta, menurut hukum Musa, kalau engkau kena kusta, engkau harus dilempar batu, engkau harus mati, dan segala macam dan segala macam. Apakah Tuhan ngomong itu? Tidak. Tetapi Tuhan dengan belas kasihannya mengatakan apa? Aku ingin menyembuhkanmu, aku ingin memulihkanmu, aku ingin mentahirkanmu, dan Tuhan melakukan mujizat bagi orang kusta. Tetapi ketika Yesus ada di buritan, ada di kapal, ya, ketika cuaca buruk, ada gelombang tinggi, ya kan? Udah begitu orang-orang murid-muridnya takut tenggelam. Mereka berseru, Guru, bangun, kita akan tenggelam. Ya, Yesus bangun dan mengatakan apa? Lu gimana sih? Lu tiap hari sama saya, kamu tiap hari melihat saya bikin mujizat. Tetapi sampai hari ini dengan kejadian cuaca buruk, ya, gelombang yang tinggi, kenapa kamu khawatir? Ekspresinya marah Bapak, Ibu, Yesus di situ. Kenapa? Karena Yesus tidak mau Bapak, Ibu, dan saya khawatir. Kalau kita khawatir, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita percaya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan, dan itu diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan lagi kompromi dengan kekhawatiran. Ya, kalau kita ngobrol, ya, atau kita sedang ada di dalam satu lingkungan, ya, teman-teman kita berbicara kekhawatiran, berbicara ini itu, Bapak, Ibu, jangan mau ikut-ikutan dan tetap prinsip, ya, aku punya Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamin hidupku. Aku punya Tuhan Yesus. Ya, memang keadaan memang lagi sulit, tetapi Alkitab menyatakan bahwa segala perkara dapat
di dalam dia. Ya, itu adalah sikap dari orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu dia. Oke.